Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini saya berbicara tentang manusia rohani. Di Kejadian 2 ayat 7 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi jiwa yang hidup. Saudara-saudara, begitu nafas hidup itu berkontak dengan tubuh manusia, dihasilkanlah jiwa yang hidup. Jadi, jiwa merupakan hasil perpaduan roh dan tubuh. Nafas hidup adalah roh manusia, yakni sumber kehidupan manusia. Seperti dikatakan dalam Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup. Kata hidup dari frasa nafas hidup dalam bahasa aslinya chai berbentuk jamak. Ini membuktikan bahwa penghembusan nafas Allah menghasilkan dua jenis kehidupan, yaitu kehidupan rohani dan kehidupan jasmani. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan bahwa manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Roh atau ruah dalam perjanjian lama atau pneuma dalam perjanjian baru adalah hati nurani, intuisi, dan persekutuan. Ya. Sedangkan jiwa atau nefas dalam perjanjian lama atau suge dalam perjanjian baru adalah pikiran, emosi, dan tekad atau kehendak. Sedangkan tubuh atau basar dalam perjanjian lama atau sark perjanjian baru adalah panca indera dan wadah. Nah, sekarang saya akan berbicara tentang fungsi roh, jiwa, dan tubuh. Roh adalah tempat kesadaran kealahan. Jiwa adalah tempat kesadaran kepribadian, dan tubuh adalah tempat kesadaran keduniawian. Tubuh merupakan pintu masuk kepada jiwa, dan jiwa adalah pintu masuk kepada tubuh. Kepada roh maksud saya. Nah, manusia rohani adalah apabila roh itu mempengaruhi jiwa atau menguasai jiwa, dan selanjutnya jiwa menguasai tubuh. Jadi Allah berhuni di dalam roh manusia, dan diri atau pribadi berhuni di dalam jiwa, dan organ perasa berhuni di dalam tubuh. Jiwa merupakan pertemuan antara roh dan tubuh dan menjadi milik kedua dunia tersebut. Fungsi jiwa adalah memelihara roh dan tubuh agar mereka berada dalam urutan yang sewajarnya, dan tubuh mematuhi roh lewat jiwa. Nah, fungsi jiwa adalah memelihara roh dan tubuh agar mereka berada dalam urutan yang sewajarnya, dan tubuh mematuhi sekali lagi roh lewat jiwa. Jika jiwa memberontak, maka roh akan kehilangan kuasa untuk memerintahnya. Itulah artinya manusia memiliki free will atau kehendak bebas. Rasul Paulus dalam 1 Korintius 3 ayat 16 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu? Jadi Rasul Paulus mendapat ilham dengan mengibaratkan manusia seperti bait Allah. Tubuh adalah pelataran bait Allah, sedangkan jiwa adalah ruang kudus, dan roh adalah ruang maha kudus sebelum tirai terbelah. Karena itu tubuh dapat terlihat, jiwa adalah
ruang kudus di mana para iman dapat mempersembahkan darah, minyak, roti, dan kemenyan kepada Allah. Ruang Maha Kudus adalah tempat bersemayamnya Allah. Gambaran dari roh manusia di mana itu adalah tempat bersekutu dengan Allah. Nah, kita lihat bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, di Kejadian 2 ayat 17 dikatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Yang mati adalah rohnya, bukan tubuh Adam. Karena Adam hidup sampai sekitar 930 tahun. Nah, si ular yang menggoda Hawa di Kejadian 3 ayat 5 mengatakan, kalau kamu makan buah ini, maka kamu akan seperti Allah. Di Kejadian 3 ayat 6 selanjutnya, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap rasanya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Saudara-saudara, inilah bagaimana manusia berdosa. Perempuan itu melihat adalah mata, salah satu panca indera tubuh. Bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap rasanya. Timbul emosinya, kepingin makan, kelihatannya bagus dan kelihatannya sedap. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Masuk kepada pikirannya, wah ini saya bisa seperti Allah, kata si iblis. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Ini adalah satu tekad. Kehendak mengambil buahnya, dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Saudara-saudara, dosa selalu mencari teman, saudara-saudara. Dan dosa selalu diikuti dengan dosa yang lain. Seperti Daud ketika berzina dengan Batseba, maka dosa selanjutnya adalah membunuh Uria suaminya. Dan suami ini, Adam ini sebetulnya dia sebagai kepala keluarga, dia harusnya melarang istrinya untuk makan, tetapi di sini malah dia kalah dengan istrinya. Itulah wanita yang lebih dominan pada suaminya dan suami yang takut pada istrinya. Nah, setelah Adam Hawa makan buah pengetahuan itu, maka mereka menjadi manusia jiwani, bukan manusia rohani lagi. Di mana tubuh malah yang menguasai jiwa dan jiwa menguasai roh yang sudah mati tadi, saudara-saudara. Nah, pada mulanya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dalam Kejadian 1 ayat 27. Tetapi setelah Adam jatuh ke dalam dosa, maka Set diperanakan menurut rupa dan gambar Adam. Kejadian 5 ayat 3. Dan semenjak itu semua manusia tidak ada yang diperanakan menurut gambar dan rupa Allah. Mereka semuanya sudah seperti Adam, kecuali nanti diperbarui oleh Allah. Sekarang kita menganalisa roh. Nah, jika seorang Kristen tidak tahu apakah yang dimaksudkan dengan rohnya sendiri, maka dia juga tidak tahu bagaimana bersekutu dengan Allah di dalam roh. Bahkan akan keliru, yakni menggantikan pekerjaan roh dengan pikiran, emosi, dan tekad yang berasal dari jiwa. Sehingga dia selalu menjadi manusia yang jiwani dan tidak dapat mencapai lingkungan atau tingkatan dunia rohani. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka rohnya terputus dengan Allah.
Manusia jiwani tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani, yaitu oleh manusia rohani. Seperti dikatakan 1 Korintus 2 ayat 14. Manusia jiwani hidupnya dikuasai oleh jiwa, sehingga rohnya terkekang. Kebalikan dengan manusia rohani. Walaupun manusia jiwani mempunyai intelektual yang luar biasa, ide-ide, teori-teori yang muluk-muluk, namun mereka tidak dapat menerima, apalagi menyetujui perkara roh Allah. Mereka tidak seperti menerima wahyu Allah, karena mengira bahwa intelektual manusia dapat memperoleh segala kebenaran dunia ini. Nah, apakah kelahiran baru kalau begitu? Yang pertama, tubuh dan jiwa disalibkan bersama Kristus. Ya, kemudian tubuh dan jiwa mati dan dikuburkan bersama dengan Kristus. Nah, dengan kebangkitan Kristus maka manusia diberi roh baru. Roh yang dari Adam yang mati sekarang diberi roh baru oleh Allah, sehingga dia menjadi manusia rohani lagi, dan fungsi roh bekerja sebagaimana mestinya, menguasai jiwa dan jiwa menguasai tubuh. Nah, golongan orang Kristen dari 1 Korintus 3 ayat 11 adalah golongan Kristen karnal atau jiwani dan golongan Kristen rohani. Karnal atau jiwani ditujukan kepada sifat dan hayat alamiah dari orang yang belum dilahirkan kembali, yaitu segala perkara yang terkandung dalam roh, jiwa, dan tubuhnya yang berdosa. Dalam Roma 7 ayat 18. Karena itu orang Kristen karnal, sekalipun sudah dilahirkan kembali dan telah memperoleh hayat Allah, tetapi hidupnya masih dikuasai oleh kedagingan, masih hidup menurut jiwa dan tubuhnya. Nah, ciri-ciri orang karnal dalam Ibrani 5 ayat 11 sampai 14, yaitu lama sebagai bayi atau anak kecil. Sedangkan di 1 Korintus 3 ayat 2 dikatakan tidak dapat menerima ajaran-ajaran rohani. Susulah yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, sekarang pun belum. Orang Kristen rohani adalah orang yang rohnya dihuni oleh Roh Kudus, bahkan hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus sepenuhnya. Dalam Yehezkiel 47 ayat 3 sampai 5 dikatakan bahwa air yang mengalir dari bawah tahta Bait Allah, orang itu dibawa sampai 1000 hasta, air itu sampai di pergelangan kaki. Kemudian dia dibawa lagi 1000 hasta lagi, dan air itu sampai di lutut. Sudah mulai agak susah bergerak. Kemudian dibawa 1000 hasta lagi, air itu sampai di pinggang. Jadi sudah seimbang antara kedagingan dan pimpinan Roh Kudus. Nah, 1000 hasta kemudian air itu sudah sampai di leher, sudah tidak bisa berjalan. Dikatakan di situ harus berenang. Disitulah manusia sepenuhnya dikendalikan oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus sudah memenuhi hidup kita, bukan seperti tadi ketika masih di mata kaki. Itu adalah apa? Adalah Kristen karnal, karena dia masih gampang berbuat dosa. Lah, bagi orang Kristen rohani, dia akan bergumul untuk meninggalkan dosa kedagingannya, dan seringkali dia gagal. Tapi dalam pergumulannya akan dibantu oleh Roh Kudus. Roh Kudus memimpin orang Kristen lewat kegagalan dan keluhan. Ini adalah persiapan
untuk menerima pekerjaan salib agar dapat menerima pekerjaan salib lebih lancar lagi. Sekarang kita menganalisa intuisi. Intuisi adalah indera roh, identik dengan panca indera tubuh. Nah, kalau angan-angan dalam otak kita berpikir secara rasional, maka intuisi tidak berada di dalam otak, karena dia merupakan bagian dari roh dan dia berlawanan dengan rasio. Saya beri contoh intuisi. Suatu hari saya mengantar istri saya ke pasar, tapi kemudian Roh Kudus bicara lewat intuisi saya bahwa saya harus segera ke tempat tanah sengketa saya. Nah, waktu itu saya masih celana pendek, kaos singlet, saya pikir saya mau pulang dulu. Tapi Roh Kudus mendesak, sekarang juga pergilah ke sana. Nah, ternyata setelah saya sampai ke sana, lawan saya sedang memagari tembok, pintunya sedang dipagar, sedang akan dikunci. Maka segera saya bongkar semuanya. Inilah intuisi yang dinamakan intuisi, saudara, yaitu perasaan atau indera yang berlawanan dengan jiwa. Melalui intuisi inilah roh kita menyatakan kehendaknya. Tetapi kamu boleh beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu mengetahuinya, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang kamu terima dari Dia. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, bukan dusta, hendaklah kamu tetap tinggal di dalam Tuhan menurut pengurapannya ini. 1 Yohanes 2 ayat 20 dan 27. Saudara-saudara, intuisi roh akan dapat mengetahui, tetapi roh manusia itu hanya mengerti. Ya, mengerti dan mengetahui itu lain, saudara-saudara. Mengerti belum tentu mengetahui, tapi kalau mengetahui udah pasti dia tahu dan mengerti. Intuisi itu adalah naluri yang berbicara tentang hal-hal rohani, membedakan yang baik dengan yang buruk. Sedangkan pikiran itu adalah hal-hal duniawi, saudara. Ya, dalam ayat ini kita harus dapat membedakan arti mengerti dan mengetahui. Orang Kristen dapat mengetahui sesuatu melalui intuisi rohnya, sedangkan mengerti adalah melalui pikiran. Dan seperti saya katakan tadi, pikiran tidak dapat mengetahui. Roh Kuduslah yang membuat roh kita mengetahui, sedangkan roh kita yang membuat pikiran kita mengerti. Jadi ada bedanya, saudara-saudara. Walaupun intuisi kita telah mengetahui harus berbuat segala sesuatu, namun pikiran kita masih sering bebal dan tidak mengerti akan maksud dan alasannya. Intuisi dapat membedakan ajaran-ajaran yang benar atau salah karena merupakan organ Roh Kudus tanpa bantuan pikiran. Intuisi memiliki sejenis naluri yang dapat mengetahui apa sebenarnya maksud dari gerakan Roh Kudus. Intuisi memungkinkan manusia mengetahui hal-hal dalam alam rohani, sedangkan pikiran memungkinkan untuk mengerti hal-hal duniawi. Seorang dokter malah lebih mudah keliru dibandingkan orang dusun dalam mengetahui ajaran-ajaran yang palsu. Karena apa? Karena dokter banyak menggunakan pikiran, sedangkan orang-orang desa bodoh itu mengandalkan Roh Kudus. Jadi di dalam Alkitab hanya ada sejenis pengetahuan yang real, yakni yang berasal dari intuisi dalam roh. Kehendak Allah tidak dapat diketahui dengan pikiran, perasaan, dan kesukaan,
Tapi wahyu hanya diberikan kepada roh. Allah akan memberikan wahyunya dalam dua cara, yaitu secara langsung atau kita harus mencari atau berharap, yaitu dengan berdoa, menunggu, mencari kehendaknya. Kadang-kadang sekalipun ada hasrat untuk melakukan kehendak Allah dengan terus ikhlas, tapi karena tidak ada pengetahuan rohani, maka kita dengan ceroboh akan menuruti angan-angan yang ada dalam pikiran kita. Pengetahuan rohani adalah yang diketahui di dalam roh. Setiap orang yang berjalan dengan mesra, bersekutu dengan rahasia, dan berpadu secara rohani dengan Allah, pasti menerima wahyu dalam intuisinya, sehingga ia mengetahui apa yang seharusnya ia lakukan. Nah, sampai di sini dulu manusia rohani bagian pertama, karena masih harus saya uraikan lagi tentang analisa persekutuan hati nurani, jiwa, tekad, yang akan saya uraikan dalam manusia rohani bagian 2. Nah, semoga Roh Kudus memberikan pemahaman yang benar-benar kepada saudara-saudara setelah mendengarkan video ini. Puji Tuhan, haleluya, amin.